saya sampai gemetar. Baik, rekan-rekan Toastmaster, ada peribahasa mengatakan ala bisa karena biasa. Pernah dengar itu? Iya. Namun hal-hal seperti ini selalu banyak orang abaikan. Sehingga mereka terakhir mendapatkan bahwasannya diri mereka itu dalam suatu kondisi yang terjerat, tak menentu, kebingungan. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Dari kata biasa itu kelihatan simpel sekali. Cuman kalau kita jalani dengan baik, kekuatannya luar biasa sekali. Jadi yang ingin saya bagikan hari ini ada 3 hal, yaitu kebiasaan berpikir, kebiasaan berucap berkata-kata, maupun kebiasaan bertindak. Nah, banyak orang tahu bahwasanya pikiran itu luar biasa, tapi mereka nggak nyadar. Ya, mereka biarin aja pikirannya itu dia berjalan seperti air yang mengalir, tak menentu entah kemana. Padahal kalau kita atur, ya, misalnya air atau sungai mengalir air ke irigasi, ini sangat bermanfaat sekali, akan banyak membantu petani-petani. Seperti itu ilustrasinya. Jadi maksud saya itu kalau pikiran kita itu kita manage, kita atur dengan baik, apalagi kita bisa berpikir besar secara positif, nanti suatu waktu pasti hasilnya akan luar biasa sekali. Karena seperti itu. Nah, saya nggak berbicara seperti semudah berpikir itu kalau kita berpikir positif dengan seolah membalikkan telapak tangan lalu jadi seperti itu. Nah, ini tidak terlepas daripada hukum pertumbuhan. Oke. Sesuatu yang kita awali dengan cara berpikir positif, pasti nanti akan suatu waktu kalau sudah berbuah seperti pohon, itu buahnya akan luar biasa sekali. Nah, ini yang selalu diabaikan banyak orang, sehingga mereka terakhir dapatin, kok seperti ini nasib saya. Karena kalau kita udah mengerti, ya udah jalanin aja, sesimpel ini. Kebiasaan ini nampaknya kan nggak perlu suatu ya usaha yang keras sekali, asal kita punya disiplin, konsisten, punya komitmen, jalannya aja, pasti itu akan memberi satu hasil yang luar biasa. Jadi contohnya seperti Toastmaster Akri ini. Nah, beliau sudah mendapatkan ya passionnya ini. Beliau ingin menjadi merubah seorang public speaker karena dia udah rasakan bahwasanya kalau dengan kehidupan seperti itu akan punya makna yang luar biasa. Kenapa? Karena alasannya pasti banyak. Mungkin dengan dia menjadi seorang public speaker, dia akan banyak membantu lebih banyak orang lagi agar mereka bisa mencapai satu aktualisasi hidup ya yang lebih hebat lagi. Nah, ini satu hal. Yang kedua, nah, kita berkata-kata. Banyak orang mereka nggak perhatikan apa yang mereka ucapkan itu sebenarnya mempunyai ya efek kembali yang luar biasa sekali. Karena apa yang kita katakan itu mempunyai satu kekuatan. Nah, otak tetap merespon apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita selalu tak mengatur ya kebiasaan kita berucap yang positif, yang baik itu, maka akan sangat merugikan hidup kita. Ya, bukan orang lain. Padahal kalau kita berkata mungkin ya kita selalu menyindir orang. Padahal bukan orang lain yang kita sindir, diri kita sendiri sebenarnya larinya kembali. Jadi oleh sebab itu kalau pun kita berucap apa aja, lebih dominan kalau kita buat ucapan kita itu yang bisa lebih memotivasi, lebih menginspirasi. Ya, saya pikir pasti akan memberi satu efek positif yang luar biasa sekali. Karena apa yang kita ucapkan walaupun dengan orang lain atau dalam hati itu sangat memberi satu kesan buat otak alam bawah sadar khususnya untuk merespon mengerjakan ini semua. Karena menurut penelitian yang dilakukan di Jepang itu kita setiap hari itu oleh seorang dokter yang katakan kita ngomong 50.000 kali. 50.000 kali. Nah, ini kita harus pastikan
kalau dominannya lebih banyak yang positif, maka selamatlah dunia dan akhirat kata orang. Artinya apa? Ya, kita pasti akan mendapat suatu kehidupan yang berlimpah. Nah, seperti itu. Nah, kalau malah sebaliknya, maka serba kekurangan terus. Nah, kita pun nggak tahu kok kenapa bisa seperti ini. Nah, terakhir kita mengeluh, kita komplain pada Tuhan, bahwasanya saya dikasih nasib yang seperti ini. Padahal ya, Tuhan memberikan suatu yang jatah nasib pada semua orang yang berlimpah-limpah. Kita aja nggak mau yang mendominankan yang positif, ya, malah mendominankan yang lebih negatif. Nah, yang ketiga adalah tindakan. Ya, tindakan. Kenapa tindakan? Karena apa yang kita pikirkan selalu kita ucapkan. Apa yang selalu kita ucapkan berulang-ulang itu yang selalu kita kerjakan. Jadi ini harus sinkron, sinergi. Ya, sinergi, sinkron. Nah, maka untuk yang harus kita lakukan harus semua kita rencanakan sehingga apa yang kita lakukan dalam tindakan kita sehari-hari itu bisa terstruktur ya dengan baik ya dan bisa dikerjakan dengan ya baik pula. Jadi ketiga ini sangat penting sekali. Ketiga ini sangat penting sekali. Jadi apa yang kita pikirkan nggak mungkin kita ucapkan beda. Ya, oleh sebab itu kita harus hati-hati sekali dengan apa yang kita pikirkan. Nah, begitu juga setelah apa yang kita pikirkan, itu yang kita ucapkan, ya ini akan mengarah ke apa yang kita lakukan. Jadi itu sangat penting juga sehari-hari. Nah, misalnya contohnya apa yang saya lakukan di sini, ya mendapatkan satu komunitas, ya yang semuanya positif. Inilah yang ya membantu saya selalu berada dalam kondisi yang dominan positif. Karena kalau saya hadir di sini, istri saya tenang-tenang saja. Ya, nah, kemarin sempat dia merasa kenapa? Ya, suami saya terus keluar malam aja. Curiga, saya bawa kemari dia gemetaran. Kalau yang kemari kan harus berbicara. Ya, sebab itu saya udah tenang lah. Ini saya sudah positif. Saya pikir ya kalau kita mempunyai kebiasaan berpikir yang baik, berkata yang baik, bertindak yang baik, maka selamatlah dunia dan akhirat. Terima kasih. Maka sesi kedua pada hari ini telah berakhir. Tapi sebelumnya saya akan membagi penghitung waktu kita kepada Toastmaster Ferry. Dipersilakan. Malam. Wah, luar biasa pembicara kita malam hari ini ya. Semuanya semangat. Lewat ya. Tapi hanya satu pembicara yang memenuhi syarat. Ya udah nggak usah dipilih ya. Berapa menit? Ya, saya sebutkan satu ya. Toastmaster Fahri 7 menit 57 detik. Toastmaster Muwan 7 menit 36 detik. 7 menit? 36 detik. Sedikit aja. Toastmaster Hendra 7 menit 28 detik. Ya, jadi cuman Toastmaster Hendra yang memenuhi syarat dan berhak untuk Ya, tidak usah dipilih lagi. Jadi pengumpul suara tidak ada kerja. Baik, karena sesi kedua berakhir, kita akan istirahat selama 5 menit sebelum sesi ketiga dimulai. Terima kasih. Lanjut. Lanjut aja. Kurang lama nanti nih. Baik, kita akan lanjut kembali. Kita akan panggilkan, saya akan panggilkan kepada tim penilai umum saya untuk sesi ketiga ini. Dipersilakan kepada Toastmaster. Rasanya panggil dua dengan dua nama berbeda asik juga. Walaupun kadang-kadang bingung ya kan, nanti ada yang namanya Ucok juga. Karena rupanya beda dipanggil kan. Jangan-jangan untuk durian ya. Bisa aja. Baik, terima kasih kepada pembawa acara. Setelah tadi sesi pidato yang persiapkan, dan saya yakin bahwasanya pidato pada malam hari ini bukan hanya ingin menyampaikan pidato dengan sukses,
dan juga bisa didengarkan oleh audiens pada hari ini, tapi ini juga dinilai atau evaluasi. Untuk itu saya panggilkan penilai kita pada hari ini. Yang pertama adalah Toastmaster Ali Baundia, di mana akan menilai atau mengevaluasi Toastmaster Fahri. Silakan Toastmaster. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak apa pekerjaan Pak Fahri sekarang?